Udah sabar banget, sabar aku tuh udah tingkat dewa, sabar aku tuh udah luar biasa, udah banyak banget. Jadi itu pun ketika aku nggak suka live ngata-ngatain orang. Aku ada buktinya lagi, ada video itu dusta. Jadi podcastnya dia itu semuanya adalah kebohongan publik. Kenapa saya bilang kebohongan publik? Hati-hati mulutmu harimaumu. Satu-satunya yang aku punya itu Indah. Jadi Indah tuh bisa dengerin. Aku tuh gak punya sahabat. Ya Allah. Sahabat terdekat aku cuma Indah. Aku bisa ngadu suka duka tuh cuma sama Indah. Halo, selamat datang di Podser Uni, podcast seru bareng Uni. Aduh, ini ketemu Indah lagi nih kalau yang di Instagram nih. Aduh, kita cerita-cerita kemarin. Ya cerita apa ya Indah ya? Cerita apa? Uni mau cerita apa? Kemarin kita udah ketemu nih sebenarnya. Nah sekarang kita memang menspesialkan gimana cerita-cerita nih dengan Indah apa nih tentang Indah Sari. Aduh, selamat datang Indah Sari. Ya, selamat datang kembali. Memang harus datang, harus mampir lagi ya. Belum tahu ya. Mereka belum tahu nih Indah kesini ngapain, cuma di foto aja. Oh gitu. Tapi kita kan ngomong-ngomong kemarin di sini. Iya, kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis. Iya. bisnis. Lu dari mana sih, Say? Atau mau kemana? Aduh, hari ini lelah sekali. Abis dari suatu tempat. Dari suatu tempat pokoknya, Pastinya dari suatu tempat. Tempat yang melelahkan ternyata saudara-saudara. Tempat yang melelahkan. Lu keren banget dengan fashion lu yang sekarang nih, kelihatan muda banget sayangku. Sama Uni juga cantik sekali. Kayak Bu Guru. Jauh kayak Bu dosen. Aduh, jauh banget dari Indah. Karena nih fashion Indah sekarang ini bikin sultan-sultan di sana nih kepo nih gitu. Maksudnya namanya Sultan? Karena follower aku tuh sultan-sultan semua, Say. Sultan kayaknya kriteria kita ya. Iya. Yeah. Sultan gini, kalau ada cowok udah ganteng, baik, muda, kaya, idaman. Terus? Idaman kita enggak? Pastinya. Ada enggak sih? Nah, masih ada enggak sih stoknya coba? Iya. Lu kalau ada kasih gue ya. Sama lah kita. Kita berarti main ini ya, main calling-calling. Iya, main calling-calling ya. Oke. Indah, apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah baik banget. Lu lelah banget nih. Lelah capek karena banget. Udah satu harian di satu tempat yang melelahkan. Ya mudah-mudahan walaupun lelah. Demi sultan-sultan di sini Indah mau nih ke tempat Uni. Iya, biar lelah tetap udah janji sama Uni harus ke sini. Ya Allah, mudah-mudahan lelah aku hari ini menjadi lillah. Amin. Amin. Ya Allah, gila banget. Oke, udah pengen aja ya. Iya. Apa tuh? Yang rame-rame kemarin gimana nih Indah? Itu gimmick gak sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku gak mau gimmick yang sampai dihujat orang. Ini kan aku tidak mau dihujat. Tidak mau difitnah. Di sini kan pada dasarnya itu sebenarnya tidak ada permasalahan. Udah selesai semuanya. Ketika aku umroh itu udah selesai lah. Udah tidak ada kasus lah ya. Kasus dalam arti kata udah tidak ada urusan yang ketika aku waktu di Bali aku disuruh memata-matai laki-lakinya dari perempuan tersebut. Udah kelar kan semuanya. Saya yang disuruh, ibarat kata tuh saya yang disuruh memata-matai. Saya yang disuruh bikin status Instagram. Lalu gara-gara status Instagram itu tadinya saya tidak mau bikin status Instagram. Dan gak boleh juga sama desainer aku. Terus tiba-tiba aku bikin status Instagram. Karena aku pikir kan kasihan ya gitu kan. Ya udahlah bantu karena aku sayang seperti adik sendiri gitu kan. Kalian kan dekat banget nih. Iya, terus ternyata jadi bumerang. Statusnya jadi bumerang. Teman wartawan telepon ke aku. Terus aku juga dengan persetujuan dia bahwa
ini ada wartawan gara-gara aku bikin status. Ini aku bilang no comment aja, jangan dong Kak. Iya. Kakak jawab yang seperti yang Kakak lihat. Itu pembicaraannya. Jadi kita gak ada bicara tuh yang seperti dia ada di podcastnya dia. Kan ada di podcastnya dia tuh dia bicara katanya aku ada buktinya lagi, ada video. Itu dusta. Jadi podcastnya dia itu semuanya adalah kebohongan publik. Kenapa saya bilang kebohongan publik? Hati-hati mulutmu harimaumu. Kenapa saya bilang kebohongan publik? Di situ dia bilang, aku menelpon dia di jam 3 pagi dan dia terbangun. Oke. Padahal bagaimana dia menelpon saya? Karena dia dari saya sore, dari saya jam 12 malam masih diteleponin, jam 12 lewat 9 menit itu saya masih diteleponin sama dia. Di video call, di telepon, saya jawab. Itu semua ada bukti loh. Ada buktinya. Dan saya udah jawab, saya bilang begini, saya masih live. Itu jam 12 lewat 9 menit. Terus aku merengek sama Kak Kris, Kak ayolah Kak, kasihan. Dia bilang, Indah biasanya kita live sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi kalau kita live streaming. Kayak Uni kan juga jualan ya kadang. Kita kan kalau lagi misalkan banyak pembelinya kan semangat banget. Nah Kak Kris juga begitu, kalau lagi live tuh kalau misalkan lagi ada pembeli terus gitu kan. Nah aku kan dibayar ke Bali itu dikasih hotel, dikasih bisnis kelas, tiket pesawat, dibayar juga streaming. Kan untuk bekerja untuk Kak Kris, untuk desainer aku, bukan untuk orang lain. Apalagi untuk dia kan gak bayar saya. Iya benar. Tapi kan saya mengiyakan suruhannya itu karena saya pakai hati, udah seperti adik sendiri. Karena deket ya. Kasihan udah 2 bulan gak ketemu sama cowok itu. Dan aku juga penasaran cowok itu ngapain sih gitu kan. Ternyata cowok itu kan memang sama perempuan. Berpelukan. Itu yang saya lihat. Itu yang dirimu lihat. Lu gak kamerain. Aku berani sumpah apapun, sumpah tertinggi. Emang itu yang aku lihat. Nah ketika aku mau kamerain, karena memang itu bener-bener mendadak. Jadi pas aku ngelihat, dia lihat, aku lihat kayak gitu. Jadi kan kita nggak langsung bisa, itu langsung kabur dianya. Iya benar. Jadi dia juga kan menjelek-jelekan saya, katanya saya yang banci kamera loh, nggak gitu-gitu juga. Loh kalau saya banci kamera sekeliling dunia, wajar dong. Kamu ke Singapura aja juga kamera-kamera. Kalau saya kan ke Amerika, ke Eropa, bukan cuma ke situ, ke Korea, ke Jepang. Iya, kamu aja ke Singapura kamera-kamera kan wajar dong. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang indah, yang menurut kita itu wah, itu kita main kamera. Lah saya di rumah dia itu hampir setiap hari. Dia yang menyuruh saya, bukan saya yang mengintil. Apalagi di podcastnya dia ada dikatain saya pengintil. Subhanallah, itu mama saya marah banget. Kasarannya itu pencemaran nama baik sekali. Kok pengintil? Dari mana saya ngintilin kamu? Orang kamu yang selalu teleponin saya, WA-in saya. Saya pergi sama orang tua saya aja. Uni lagi pergi sama mamahku. Dia tuh bisa telepon. Akhirnya mama pulang ya. Mama saya pulang naik Grab. Demi dia. Sampai mama saya sampai bilang, kamu ya bela-belain banget sama orang ya. Katanya gitu sampai, ya Allah, sampai makanya ketika saya ada kejadian seperti aku langsung, ya Allah maafin aku ya mah. Kayak gitu. Jadi banyak kebohongan yang dia ciptakan di podcastnya dia. Iya benar. Apalagi dia bilang jam 3 pagi katanya aku telepon dia dan dia terkaget. Dia terbangun dalam tidurnya. Oh drama banget. Tapi bicaranya. benar-benar lu gak telepon dia jam 3 pagi tuh? Ya enggak lah. Ini orang kita WA. Kita boro-boro aku telepon dia. Dia terbangun dalam tidurnya katanya gitu. Ini orang lagi halusinasi atau gimana? Abis Mungkin minum obat bisa. apa ya? Nah soalnya dia kan WA-in aku terus. Kakak di mana? Aku di lantai 2. Aku di toilet. Karena Kak Kris yang sedang mencari laki-laki itu. Tanya lagi ke kakak di mana? Kakak di mana? Orang dia selalu tanya kakak gimana kak, bagaimana kak gitu kan, semua ada di WA-nya kan gitu. Jadi salah besar kalau katanya aku telepon dia, aku mengabarkan bahwa laki-laki ini bersama perempuan. Kamu jangan aneh, kan aku yang nyuruh kamu yang nyuruh aku. Jadi bukan aku yang telepon kamu yang selalu teleponin aku, kak bagaimana gitu. Jadi di situ saja sudah salah. Terus dia kan selalu berkuar-kuar. Itu ya Indah Sari penyebar hoax, penyebar fitnah. Karena gak ada foto, gak ada videonya. Hello, kamu berkuar-kuar berminggu-minggu tentang foto dan video. Ingat, laki-laki kamu
sudah menjawab di podcast kamu di menit kelima, Ih, detail banget, Say. ya di menit kelima sekian, laki-lakinya sudah bilang, andaikan memang berpelukan pun, Kan teman. enggak, bukan teman, kata dia Apa? andaikan berpelukan pun, katanya kan Gak pakai nggak pakai nafsu. Gak pakai nafsu, iya. Kan gue kagak tahu lu nafsu apa kagak, emang gue pegang kan gitu kan. Biasanya kalau nafsu kan kayak bangun kan gitu kan. Apa nih yang bangun? Ya itulah Oh, gitu itu, kan. ya. Emang kita yang waktu itu saya kasih tahu kan, saya melihat, bukan bicara oh dia kayaknya nafsu, nggak ngomong kayak gitu. Iya. Dia selalu berkuar-kuar, nggak ada buktinya, fitnah, hoak, menyebarkan berita bohong. Sedangkan laki-lakinya sudah berbicara, memang ada seperti itu. Jadi Iya, benar. harusnya kan dia mau deket lagi sama laki-laki ini silahkan. Saya sudah bilang kok, andaikan memang seneng, bahagia bersama dia, ya udah lanjutkan. Aku nggak bisa bicara apa-apa, walaupun Tapi memang dirimu gak aku melarang mungkin. dia Nggak balik? pernah. Siapa dia bilang katanya, oh apa kayak sama pacarnya kayak, ih ya Allah ya Tuhan, nggak Atau ada lu yang- naksir nih? sorry banget. Aku tahu kok laki-laki itu rekam jejaknya seperti apa. Laki-laki ini ya, ini saya buka sedikit ya. Ternyata kemarin saya di ulang tahun teman saya, di ulang tahun salah satu sahabat saya, Irma Darmawangsa. Iya. Saya ketemu seorang perempuan cantik dan kaya. Ternyata laki-laki itu memang mengincar selalu, itu udah lama ya, udah mau 10 tahun katanya. Laki-laki ini memang ternyata pengincar perempuan-perempuan kaya. Yang cantik. Yang cantik. Itu Di DM teman saya itu. Inisialnya adalah D. D. R. R. Gak boleh di-spill. Enggak lah. Pokoknya dia cantik, berhijab, itu kaya raya. Yang Dia di siapa? DM. Enggak, yang satu lagi Oh, tuh. kalau yang satu lagi gak perlu Yang di-spill yang- tuh Tessa Mariska. Iya, Tessa Mariska katanya Kalau dia Tessa- juga udah seneng. Kalau Tessa Mariska itu kalau Tessa Mariska itu jelas tuh maksudnya dia intensitas WA-an itu katanya hampir 6 bulan. Bener-bener laki-laki ini suka sama Tessa Mariska. Iya, dia selalu bilang suka, terus dia ke rumahnya Kak Tessa. Oke. Ke rumah Kak Tessa tuh, dan dia laki-laki ini bertanya, ini rumah atas nama siapa ya, Oke. sertifikatnya, sampai kayak gitu loh. Jadi bagaimana aku suka sama laki-laki yang seperti itu? Berarti Nggak lebih mungkin suka lah. wanita berduit ya. Ya, memang Kebalikan kita ya. kalau Kita dia pengincar suka laki-laki berduit Kalau ya. saya suka laki-laki berduit, walaupun walaupun aku setelah gagal sama mantan suamiku 2 kali, aku dapat laki-laki yang ya bisa bertanggung jawab, tapi nggak banyak duitnya, tapi alhamdulillah nggak morotin kan gitu aja. Iya, benar. Cuma benar. yang aku tadi bilang kok tadi Uni suka sama laki-laki tuh nggak banget. Lu Nggak banget karena aku tahu dia pembohong. Iya, mana tahu kan. Karena Karena kan pembohongnya kalian gini. deket banget. Karena pembohongnya gini loh, waktu perempuannya abis ketemu sama Kak Tessa Mariska, perempuannya bertanya sama laki-laki ini, Iya. tadi aku ketemu Kak Tessa, katanya kenal sama kamu. Oh enggak, saya gak kenal. Oke. Saya Nggak merinding. kenal. Saya Nggak merinding. Dia kenal. bilang gak kenal saya sama siapa itu. Ada artis senior, kata si perempuannya. Gak kenal saya, ngamuk kan. Si perempuannya ngamuk. Gitu kan, orang dia bilang kenal kok. Gitu kan. Tapi pilot tuh Indah kan kaya Indah. Tadi dulu kita bilang itu kan enggak kan. Dia bilang gini, ya udah kamu maunya apa, kenal? Ya udah kenal. Dan itu selalu kita bahas setiap kita ketemu. Kak aneh ya Kak, kok dia bilangnya pertama gak kenal ya, kayak gitu. Iya. Padahal Kak Tessa jelas bilang bukan kenal lagi, dia warawiri ke rumahnya Kak Tessa. Gak mungkin Indah bohong ya. Karena Iya. kalau udah speak up. Iya, Kak Tessa juga kan gak mungkin bohong juga kan. Iya benar. Kalau dibicarakan pilot itu gajinya besar, waktu dia deketin si Kak Tessa ini kan dia belum, jam terbangnya belum Oke, belum banyak kali ya. Mungkin dulu kalau misalkan 10 tahun yang lalu dia masih deketin Kak Tessa, kan dia mungkin gajinya mungkin masih berapa kali, masih sedikit ya. Masih mendingan saya. Saya dulu ketika saya punya suami 1 bulan paling sedikit 350 juta. Kasarannya seperti itu. Wow. Jadi dia tuh Sebulan 350 juta. mau sombong-sombongan laki-laki ini dari mana? Dari mana banyak duitnya? Gak ada, biasa-biasa aja kasarannya. Ya.
Ya makanya dia maunya cari perempuan-perempuan berduit. Tapi dia tampan banget mungkin. Astagfirullahaladzim. Terus Ya Allah. apa? Ini udah bisa lihat belum sih mukanya? Kayak masih gantengan Mas Ekil ya. Iya. Gue nggak berani caci karena gue belum punya pasangan saya. Bukan, maksudnya kalau kita bicara ganteng ya. Iya, Maksudnya benar. ya nggak tahu lah, mungkin enak kali. Oh itu Enak apa tuh? Mungkin enak. Jadi Enak diperjuangkan banget Oke. sampai kasarannya mereka balik lagi Iya. harus membuang aku. Harusnya kan saya nggak mungkin jadi apapun di antara kalian. Silahkan kalian bahagia asal jangan. Iya. Maksudnya perempuan ini juga harusnya berbaik hati, bilang dong sama laki-lakinya Iya. kalau saya yang menyuruh Indah. Jangan marah sama Indah. Harusnya kan kayak gitu kan. Iya benar. Bukan malah jadi memusuhi saya. Jadi sekarang gimana nih hubungan dengan dia? Ya kalau saya mah pastinya pengennya kebenaran harus ditegakkan. Yang salah tetap salah. Yang benar tetap benar. Tapi Indah memaafkan berani nggak karena sih? benar. Kalau untuk memaafkan aku harus mikir 1000 kali. Karena udah sangat menyakitkan. Iya. Dia sudah menyerang kehormatan aku. Iya, itu harga diri masalahnya aku. ya. Aku sampai dibilang katanya pansos. Nah, Kalau pansos itu kalau orang gak kenal. seperti saya. Misalkan gak kenal terus tiba-tiba ngikut-ngikut kayak gitu Iya. kan. Terus misalkan kalau pansos harusnya yang bekuar-bekuar aku duluan. Iya. Ini kan yang bekuar di media, yang di live-nya dia itu kan dia terus. Katanya dia kan banyak kerjaannya, katanya dia kan artis. Tapi dia setiap dari mobilnya sampai ke rumahnya pakai mana lagi live, gak capek mulutnya berjam-jam. Aduh, kita podcast kayak gini aja cuma setengah jamnya capek kan, Capek lemes gitu. banget. Dia mau berjam-jam podcast, ngatain orang. Nah, kalau pansos itu saya yang nyenggol-nyenggol dia. Oke. Tapi kan ini dia yang selalu nyenggol-nyenggol saya terus. Kayak saya dibilang penyebar hoak itu. Itu katanya laki-laki saya bisa menjarain dia itu. Pada dasarnya apa? Menjarain saya dasarnya apa? Loh, Iya. saya melihat laki-laki itu disuruh sama kamu. Benar, ada buktinya dong. Ada buktinya semuanya dan Iya. kamu yang ngasih cek pos ke saya. Dan cek pos itu dari mana kan, dari itasi mana kan, harusnya kamu juga dipertanyakan juga cek pos itu dari mana, seperti itu. Jadi udah terlalu banyak menginjak-injak harga diri banget. Iya, Dia benar. sudah merasa. Sabar Indah. Apalagi ini yang harus diklarifikasi lagi. Gimana? Katanya saya pernah mengarak SJ ketika keluar dari penjara. Halo, kamu kalau nggak tahu jangan berbicara karena mulutmu, harimaumu bisa menerkam dirimu. Dari mana saya ngarak? Saya pada saat itu memang sedang dekat dengan SJ, dia mau keluar, saya datang. Iya. Menjemput bukan ngarak. Tapi lu dekat dengan SJ. Ya pada saat itu kan memang Iya. saya yang selalu menjenguk dia di penjara. Benar. Dan dia juga memfitnah saya, katanya saya membayar wartawan ketika SJ keluar. Oh. Dari mana saya bayar wartawan segitu banyak ratusan wartawan? Nggak mungkin, karena ketika saya datang udah banyak wartawan, SJ Iya. keluar. Iya. Dari mana saya ngarak? Nah pada saat itu SJ masuk ke mobil saya, teman-teman wartawan mau wawancara. Karena mobil saya pendek, kan saya buka kapnya karena mobil saya pendek. Teman-teman wartawan yang minta suruh berdiri, bukan ngarak. Oke. Berdiri di mobil, kok ngarak gitu. Jadi dia ngomongnya ngarak dan ngarang pula gitu. Jadi jadi menurut saya mulutmu itu benar-benar banyak melakukan kesalahan. Coba deh. Mudah-mudahan kamu bukannya orang Benar, yang amnesia. Iya. Jadi coba pikir lagi. Kok kamu bilang katanya saya teleponin kamu, saya ngomong tentang laki-laki itu jam 3 pagi. Kamu lupa ingatan kalau memang bahwa saya di WA-in terus sama kamu. Iya benar. Bukan saya yang nelponin kamu. Berarti lu kan dulu tuh deket nih sama dia. Makanya saya shock banget. Aku tahu kalau dia tukang live yang gak jelas, yang kalau lagi make up ngomongin ngalor ngidul. Aduh, yang kasihan mah mantan suaminya itu loh, dihabis-habisan dihujat, diinjak-injak sampai istrinya yang nggak tahu apa-apa sampai dihujat juga, dibilang strawberry puncak lah, Aduh. dibilang inilah, dibilang maling lah, dibilang astagfirullah. Tapi itu aku penasaran nih. apa tuh?
Emang bener dia maling kemarin tuh kan lagi rame-rame juga tuh mantan dia. Ya apa sih namanya, kalau aku kan memang tidak masuk ke dalam Iya boleh, itu. tapi Cuman pengakuan mantan suaminya itu pernah berbicara sama saya ketika masih di dalam rumah itu. Iya. Kak Indah, aku kan tidak bekerja. Benar. Gitu, aku tidak bekerja dan kerja saya memang setiap hari nyetirin dia, mengatur jadwalnya dia. Benar. Apakah salah kalau saya mengambil bagian? Maksudnya gini loh, misalkan aku Uni kan teman aku, misalkan Uni penyanyi. Uni aku jual dengan harga 200 misalkan. Aku misalkan up 220, menurut aku wajar-wajar aja sih. Kalau menurut aku ya, itu kan bukan maling juga gitu kan. Itu pengakuan dari si mantannya. Tapi kan menurut aku sih kayaknya pasti ya gak usah terlalu sampai jahat seperti itu, sampai perempuan yang nggak ngerti apa-apa juga diinjak-injak, dikata-katain. Jadi aku berpikir gini, ketika dulu aku dengerin dia live gitu, ya Allah capek gitu kan, ya Allah kok mulutnya nggak capek ya ngomongin ini. Terus sekarang aku juga mikir, ya Allah sekarang giliran aku gitu kan. Dan aku aja diomongin sama dia semuanya bohong dan fitnah. Iya benar. Aku dibilang pansos mau nyalek, gak ada urusannya sama nyalek bu, gitu kan. Besok kita pemilihan ya. Insya Allah. Di daerah mana? Aku dapilnya itu Jawa Barat. DPRD Jawa Barat 6 Depok Bekasi. Nomor berapa nih? Aku nomor 3. Oh iya, aku juga dikasih sama temanku tuh. Dia ngomong kayak gini. Tetap ngatain aku. Apa? Kalau dia memang katanya menang, aku akan datengin dia. Siapa? Dia katanya mau kasih selamat sama saya. Oke, jadi saya tagih ya. Mudah-mudahan menang atas nama Allah. Amin. Katanya seperti itu. Dia udah ngata-ngatain aku dan lain-lain gitu. Terus udah gitu gini. Terlalu banyak yang dia berbicara, astagfirullahaladzim. Katanya aku menelantarkan mamaku, tidak memberi nafkah pada mamaku. Demi Allah, demi Tuhan. Mamaku keliling dunia sama aku. Kemarin pun ke Mekah juga sama aku. Jadi setiap bulan rekening aku mau aku print. Itu semuanya ada rekening mama aku gitu. Jadi jangan pernah menuduh kalau kita nggak tahu ya, jadi fitnah banget. Fitnahnya luar biasa sampai ijazah aku katanya palsu dari mana? Itu kemarin saya udah ketemu ke kampus aku kok. Iya. Jadi kita urut ke belakang Ninda. Indah kan sempat jadian nih sama Bang Saiful Jamil. Bener. Maksudnya? Dulu pernah jadian gak sama Bang Ipul? Ya aku memang gini. Kita deketnya tuh luar biasa. Kita tuh tempat curhat. Nih Bang Ipul. Jadi Bang Ipul itu kalau misalkan dia mau beli rumah pun curhat sama aku. Iya. Aku mau beli rumah di sini. Sempat deket gitu ya. Jual. Memang kita cocok curhatnya sampai suatu ketika. Jadi kalau udah inget ini aku juga kayak mau nangis sedih gitu kan. Sampai Bang Ipul pernah ngomong kayak gini. Dah kita jangan berantem ya Ndah. Gitu. Maksudnya gini. Kenapa Ndah tahu gak? Satu-satunya yang aku punya. Bang Ipul pernah ngomong kayak gitu. Satu-satunya yang aku punya itu Indah. Jadi Indah tuh bisa dengerin. Aku tuh gak punya sahabat. Ya Allah. Sahabat terdekat aku cuma Indah. Aku bisa ngadu suka duka tuh cuma sama Indah. Katanya Bang Ipul kan kayak gitu. Makanya gini, kita jangan nikah ya Nda. Kalau kita nikah nanti kita bisa bercerai. Iya. Kayak gitu sampai kita ngomong kayak gitu. Nanti kalau aku cerai aku ntar gak punya Indah lagi. Kayak gitu. Terus kita jangan ribut ya Nda. Nah ternyata memang kita pernah ribut gitu. Pernah ribut. Akhirnya dia tuh pernah bilang, nanti kalau misalkan aku ribut sama Indah, aku gak punya sahabat sejati lagi. Karena memang aku kan kenalnya tuh dari sekolah ya. Dari sekolah lah kayak gitu. Jadi dalam banget lu Nda. Sampai nangis nih Bang Ipul. Jadi kayaknya kita pernah ribut. Jadi aku jadi ingat kata-katanya dia. Kita jangan berantem ya Nda. Gitu. Itu pembicaraan kita kalau gak salah lagi di Kudus. Ketika Bang Ipul baru keluar dari penjara. Seminggu atau sebulan kemudian kita ada ke Kudus gitu. Di situ kita ngobrol gitu. Jadi tapi kita pernah ribut ya, mudah-mudahan
Aman semua deh, ada iya. pembelajaran. Sabar Indah, Menjadi sabar. pembelajaran. Jadi iya. Jadi sosok Bang Saiful tuh di mata Indah gimana nih? Biar Bang Ipul denger nih. ya sebenarnya sih sebenarnya kita memang tidak pernah ada masalah, baik-baik saja. Kemarin itu aku ada sempat kecewa bahwa kecewa lah. Ya tapi kan akhirnya dijelaskan sama Bang Samsul bahwa kejadiannya pada saat itu dia bilang gini, aku cuma kecewa aja gini. Sabar Indah. Jadi Bang Haji Ipul itu Bang Ipul. tahu aku punya waktu itu gitu, aku punya punya orang yang suka jelek-jelekin aku gitu kan. Bang Ipul juga bilang, iya Yanda kenapa dia begitu ya gitu. Dia kan suka ikut-ikutan tuh. Kenapa Yanda dia kayak gitu ya sama lo gitu kan. Terus tiba-tiba dia jalan sama orang itu yang bikin aku kecewa gitu kan. Terus tapi dia sayang lo sama lo Nda. Tapi mungkin ada miss lah ya. Terus dia mengklarifikasi, sebenarnya pada saat itu kenapa aku ambil kerjaan dari orang yang gak cocok sama dirimu. Iya. Karena pada saat itu gue gak punya duit. Dia bilang gitu. Jadi kata dia jadi. Bang Ipul. Ini Indah serius nangis Bang Ipul. Ini harus disoal. Bener-bener dalam nih Bang Ipul. Aduh, jadi kata dia sabar. Pada saat itu aku ditawarin kerjaan sama orang itu aku ambil tanpa lihat bahwa itu adalah orang itu yang gak cocok sama Indah gitu. Tapi aku lihat karena aku butuh duit. Kata dia gitu kan, aku butuh duit. Nah pada saat itu aku gak punya duit, kata dia gitu kan. Bang Sam juga kan ngomong harus bicara baik-baik gitu kan. Jangan Indah emosi. Itulah kadang akhirnya sekarang aku belajar untuk mengerem emosi. Sebenarnya ketika aku pulang umroh kemarin pun aku banyak mengerem emosi aku. Ketika teman-teman aku bilang, lo diem aja tuh dikata-katain sama perempuan itu. Aku bilang aku lagi ada kerjaan. Aku sabar. 1 hari 2 hari kemudian temanku bilang, dia live terus lo ngata-ngatain gitu kan. Aku masih sabar. Sampai teman aku yang namanya BK itu kan bilang, parah lo, dia nyerang kehormatan banget, ngata-ngatain gitu kan. Sampai sedih banget gue. Sampai ngata-ngatain dia tuh luar biasa banget gitu kan. Terus aku cuma bilang, aku lagi belajar sabar. Ketika aku pulang umroh itu cobaanku menurut aku banyak banget. Tadinya aku sabar, terus ketika aku pilkada beberapa kali aku lagi sosialisasi, aku kebetulan kan tandem sama Pak Jenderal, sama-sama di satu partai. Aku selalu nangis, sedih. Ditanya, kenapa kamu? Iya. Saya kasih tahu kronologisnya begini, terus si Bapak lihat chattingan saya, terus lihat dia maki-maki saya di live-nya. Dia cuma bilang, oh Tuhan, sampai nggak kuat, kasihan sama aku. Ya udah ini sudah di luar batas. Ini harus dilaporkan kayak gitu. Ini harus ya udah. Jadi aku cuma berterima kasih sama Allah gitu. Ada orang yang mau menampung suara hati aku gitu. Aku tuh sakit gitu. Lu sabar lo yang sabar nih. Gue lihat lu nangis nih, gue jadi merinding nih Aku udah sabar banget. Sabar aku tuh udah tingkat dewa. Sabar aku tuh udah luar biasa, udah banyak banget. Jadi itu pun ketika aku nggak suka live ngata-ngatain orang. Aku nggak pernah live kayak gitu. Cuman ketika misalkan adikku ditanya orang, ya aku menjawab seperti yang aku alami. Bukan aku seperti dia live, tapi dia mengarang cerita palsu. Mengarang cerita-cerita yang aku yang selalu pengen ke rumahnya dia. Padahal dia yang selalu teleponin aku, dan ketika aku mau pulang pun susah. Sampai dia bilang, kakak kalau mau pulang kalau cuma mau ganti baju atau mau ngambil apa sama Pak Supir aja, kata dia gitu kan. Aku kan
bukan cuma itu kan, aku gak mau lihat anakku Iya, gitu. Jadi benar, aku hidup benar. aku kemarin memang seperti kayaknya terkungkung gitu. Maksudnya alhamdulillah mungkin cara Allah ini untuk menjauhkan aku dari orang-orang yang tidak baik dan tidak bermanfaat, tidak berfaedah buat aku. Benar. Jadi- Yang jelas sekarang nih semoga urusan lu selesai. Karena Amin, kalau ya lu Allah. semakin banyak nih mengeluarkan kata-kata, gue jadi nggak tega nih lihat lu menangis seperti Ya ini karena gitu. memang aku merasa aku terzolimi. Aku di sini kalau dia bilang pansos kan aku yang berkoar-koar. Benar. Ini kan yang berkoar-koar dia, saksinya Iya, banyak benar, kok. benar, Makanya kan benar. podcast-podcastnya dia banyak. Makanya ketika aku bikin laporan pun kan capek banget gitu harus mengeluarkan ini. Iya. Udah gitu dia kan kalau live berjam-jam gitu Iya, kan kita harus benar, liatin satu-satu. Iya, capek. Sampai Wah, capek gitu. kelihatan capek lu nih. Capek banget. Jadi maksudnya gini loh. Iya. Dia itu kan menjelek-jelekan terus dan selalu bilangnya si pansos lah gara-gara Jangan lu masukin ke hati sekarang dah. Biarkanlah hukum yang berjalan. Mudah-mudahan lu bisa sabar. sampai nggak boleh pulang. Kadang tuh nggak cuma 1, 2, 3 hari. Sampai aku kadang ngeluh sama pembantunya gitu. Iya. Aku mau pulang. Ya pulang kasihan kan anak kakak. Iya tapi nggak boleh. Aku tuh jadi pusing.